alhamdulillahnya di tahun ini dari rektorat itu dapat cukup lumayan banyak ya. Saya dari rektorat dapat sekitar ratusan 1 M bahkan. Jadi kalau teman-teman tahu, jadi ini juga kontribusi. Jadi bukan semata-mata dari panitia RDK, ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jikes Jamaah Salahuddin Podcast. Pada Jikes kali ini kami akan membawakan topik yang bertemakan RDK. Jadi pada kali ini kami akan mengulik habis tentang Ramadan di kampus Universitas Gadjah Mada. Kemudian sebelum itu perkenalkan, saya Faris Zaki Ramadan dari Departemen Jaringan dan Kerjasama Jamaah Salahuddin Universitas Gadjah Mada selaku host dan moderator pada Jikes kali ini. Dan kami juga akan dibersamai oleh narasumber yang kece abis, yang keren banget, yaitu adalah Ketua RDK, yaitu Ramadan di kampus 1445 Hijriah Universitas Gadjah Mada, yakni Muhammad Sadam Syekh Ar-Rais. halo. Oke, assalamualaikum Mas Sadam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Zaki gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Wah, jujur aku gak grogi. Aduh. Kenapa? Orang yang di hadapanku ini sangat-sangat keren. Tapi gak apa-apa, kita santai aja. Iya, santai aja. Oh iya, sebelum itu aku pengen tahu Mas Sadam ini dari apa ya Mas? Kalau aku dari jurusan sejarah, Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2020. Oh, FIB juga Mas? Iya, betul. Wah, sama dong. Aku juga Sama aja. FIB. Apa jurusan Mas? Aku sastra Arab. Oh, wah. Udah basic berarti ya. Padahal gimmick sih. Padahal sebelumnya di Nusantara Adab kita sering ketemu. Iya. Gimmick aja sih. Iya, lanjut. Ya. Masalah dari mana Mas ya kan? Kalau asal asli Sleman. Iya, betul. Dari kecil ya. Dari kecil asli Sleman. Oke. Udah gak dulu sih tapi nggak apa. Oke, kita lanjutkan. Tenang, bisa diminum, bisa diminum. Jadi gini Mas. Beberapa bulan yang lalu kita udah ngadain acara yang sangat besar. Jadi bilang puncak acaranya masjid kampus itu di acara itu. Dan banyak yang bertanya Mas, apa sih RDK itu? Kok bisa sih RDK itu sekarang itu? Bagaimana bisa RDK itu mengundang orang hebat? Bagaimana RDK itu bisa menghadirkan 1.500 porsi makanan dan sebagainya? Jadi ya kita akan mengulik habis lah tentang itu ya Mas. Ya, boleh. Ya jadi ke yang pertama, apa sih Mas RDK itu sebenarnya? Jadi RDK itu ya singkatan dari Ramadan di kampus, UGM ya, UGM Universitas Gadjah Mada. Jadi itu adalah kepanitiaan terbesar dari LDK Jamaah Salahuddin yang juga berkolaborasi dengan Takmir Masjid Kampus UGM. Jadi itu adalah program kerja Jamaah Salahuddin yang diselenggarakan di Masjid Kampus UGM, sehingga dengan demikian perlu ada kolaborasi dengan Takmir Masjid Kampus UGM, yang mana kita juga berupaya untuk meramaikan Ramadan, menyemarakan Ramadan sebagai bulan suci ini untuk mendekatkan teman-teman mahasiswa dan juga para masyarakat umum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah gitu. Bisa jelasin sedikit gak Mas kayak sejarahnya RDK itu dari apa sih gitu? Kok bisa sampai sebesar ini? Oh ya karena Mas Sadam juga jurnal sejarah ya, sangat mengetahui lebih dalam. Apalagi kalau teman-teman kalau lihat IG-nya Mas Sadam ya, Mas Sadam Syekh, itu serasa kuliah sebuah SKS ya. Soalnya benar-benar bakal banyak dapat ilmu, banyak insight yang bisa teman-teman dapat. Oke lanjut aja. Bagaimana sih Mas sejarah RDK itu, bagaimana awal mulanya dan sebagainya? Oke, jadi kalau yang saya ketahui dari referensi website JS dan juga dengan diskusi dengan para senior JS juga Takmir Masjid Kampus UGM, itu bermula awalnya dari awalnya ada di UGM ini awalnya kan sudah banyak mahasiswa aktivis dakwah yang mereka pengen berdakwah tapi mereka terhalangi oleh kebijakan represif Orde Baru gitu. Mereka pengen berdakwah tapi dikekang nih, akhirnya
itu menuntut para mahasiswa untuk berpikir kreatif gimana ini caranya supaya kita bisa berdakwah meskipun ada banyak kekangan dari pemerintah mungkin dan semacamnya. Akhirnya mereka ada awalnya di tahun 1974 itu pertama kali para mahasiswa UGM itu mengadakan Maulid Pop. Ya seperti namanya itu acara yang mereka selenggarakan untuk menyemarakan Maulid Nabi ya. Tapi kenapa ada popnya di situ? Itu popnya tuh karena bermakna populer gitu. Jadi mereka pengen mendekatkan mereka pengen berdakwah dengan metode populer yang tidak asing dengan mahasiswa, tidak asing dengan masyarakat. Itu yang paling gitu ya. Iya, pada saat juga ada kan Maulid Pop gitu. Nah, itu Berarti Maulid Popnya udah lama banget. Udah lama banget, itu dari tahun 74 tuh. Jadi di tahun 74 itu mereka menyelenggarakan Maulid Pop dengan yang menarik dari Maulid Pop adalah mereka berupaya alih-alih mengundang para ulama, para ustadz, para kiai, mereka justru yang diundang malah budayawan gitu. Jadi mereka jadi kan pada saat di zaman itu memang yang paling populer itu adalah kebudayaan, terutama kebudayaan Jawa. Ada banyak budayawan yang akhirnya diundang dan mereka meramaikan Maulid Pop. Nah, setelah Maulid Pop diselenggarakan dengan metode pendekatan kebudayaan, mereka kemudian akhirnya kan Maulid Popnya udah selesai nih. Tapi dakwah nggak boleh selesai dong. Maulid Popnya udah selesai, tapi dakwah harus tetap berlanjut. Akhirnya mereka mikir lagi nih, gimana sih caranya supaya dakwah kita tetap berlangsung di tengah-tengah represivitas Orde Baru gitu. Akhirnya 2 tahun kemudian di tahun 1976 akhirnya mereka menjelang memasuki bulan Ramadan nih. Mereka akhirnya kan mikir nih, ini bulan mulia nih, masa ya kita diemin aja gitu, masa aja kosong-kosongan aja gitu. Akhirnya mereka berupaya untuk membentuk sebuah kepanitiaan yang tujuannya untuk menyemarakan bulan Ramadan. Dan di tahun itu, tahun 76 itu belum ada Masjid UGM. Jadi itu kepanitiaan yang pertama kali mereka bentuk itu di gelanggang mahasiswa. Oh, gelanggang. Berarti gelanggang mahasiswa yang sekarang masih direnovasi. Di itu ya? Iya. Jadi tahun 76 tuh Mas kan belum ada berarti? Belum ada. Jadi dulu tuh kan UKM itu tuh semuanya berpusat di gelanggang mahasiswa. Nah, karena waktu itu jamaah belum ada, mereka kemudian membentuk mahasiswa aktivis dakwah ini. Mereka kemudian membentuk panitia, awalnya namanya Ramadan on Campus (ROC). Ramadan on Campus itu pertama kali dibentuk pada tahun 76. Dan setelah terselenggara Ramadan on Campus di tahun 76 itu kan kepanitiaan udah terbentuk nih. Mereka udah punya semacam relasi bersama, sudah punya semacam komunitas yang saling bestie gitulah. Yeah. Mereka mikir kayak masa iya ukhuwah kita sampai sini doang gitu kan. Akhirnya yuk kita lanjutin dakwah ini gitu. Akhirnya kepanitiaan Ramadan on Campus yang sudah terbentuk itu ternyata malah menjelma menjadi lembaga dakwah kampus gitu, yang kita sekarang kenal sebagai Jamaah Salahuddin. Jadi Jamaah Salahuddin yang sekarang merupakan lembaga dakwah kampus di UGM itu justru berakar dari kepanitiaan Ramadan di UGM gitu. Nah, jadi itu dari situ. RDK itu lebih tua daripada Jamaah Salahuddin. Iya, betul. Wah, ada ya event yang lebih tua daripada organisasinya sendiri ya. Nah, itu yang menarik dari RDK dan JS gitu. Nah, setelah terbentuk ROC menjelma menjadi JS, kemudian kan akhirnya kan JS itu kemudian akhirnya jadi semacam wadah untuk mengkonsistensikan kepanitiaan Ramadan berikutnya. Akhirnya hampir setiap tahun selalu ada kepanitiaan Ramadan, dan juga ada beberapa kali perubahan nama yang awalnya ROC Ramadan on Campus berubah jadi Ramadan in Campus RIC. Terus akhirnya ujung-ujungnya nanti pada akhirnya berubah menjadi RDK di Indonesia kan gitu, supaya mungkin tujuannya supaya lebih dekat dengan mahasiswa gitu. Ramadan di kampus RDK gitu sih. Oke. Emang RDK ini sangat sejarahnya udah lama banget ya. Iya, bahkan sebelum JS ada, sebelum Maskam ada, itu RDK itu udah mulai sinerginya, udah mulai pergerakannya. Iya, itu yang baik sih. Sangat ya penjelasan dari Mas Adam ya, sejarah sangat rinci sekali ya. Terus kalau kita berbicara tentang
Bagaimana ya Mas? Nanti Mas Adam udah jelasin nih sejarahnya dulu. Kemudian apakah di tengah-tengah itu tengah-tengah dari apakah RDK tersebut pernah mengalami pasang surut? Dalam artian tahun segini tuh RDK itu sempat laku, dan segini tuh RDK itu sempat mati atau juga. Kalau itu saya kurang tahu ya. Mungkin bisa ditanyakan kepada senior yang berpengalaman nih. Soalnya karena udah lama ya, pasti sangat-sangat banyak badai. Iya. Pernah ada yang menerpa. Ini kan sih, Iya. saya bisa bertanya. Itu kreditnya RDK. Terus kan sebenarnya saya kan juga dulu sekolah di Jogja ya, SMP SMA. Dan mesti setiap Ramadan tuh jujur kayak aku tuh nungguin acaranya RDK gitu. Soalnya apa? Kalau teman-teman lihat ya, orang-orang yang diundang sama RDK itu sangat-sangat oh gitu. Mesti bukan orang kaleng-kaleng, mesti orang-orangnya udah teruji lah gitu. Menteri, ustaz, habib dan lain sebagainya. Jadi wah, itu tentu saya tunggu-tunggu lah kalau SD SMA gitu. Dan akhirnya saya sering ikut pengajian-pengajiannya. Jadi dan itu tentu yang berbeda ya Mas sama kayak yang lain lah gitu. Sangat berbeda dan bagaimana sih Mas RDK itu kok bisa gitu? Orang-orang yang diundangnya itu orang-orang besar, orang-orang pintar dan cendekia lainnya itu bagaimana bisa sih Mas? Sampai seperti itu. Kalau dari sepengetahuan saya ketika memimpin RDK 45 gitu ya, itu yang pertama kan kita punya semacam alur birokrasi bahwa Ramadan di kampus UGM ini secara birokratif itu merupakan program kerja JS yang berada di bawah tanggung jawab Direktorat Kemahasiswaan. Tapi di sisi lain RDK juga kolaborasi sama Takmir Masjid Kampus UGM, yang mana Takmir Masjid Kampus UGM itu kan secara birokratif berada di bawah tanggung jawab rektorat langsung. Jadi ada semacam perbedaan alur birokratif nih. Yang satu ke Ditmawa, Direktorat Kemahasiswaan di bawah JS, yang satunya ke rektorat langsung di bawah Takmir gitu. Nah, alur birokratif inilah yang kita manfaatkan untuk memperluas jaringan gitu. Jadi kan rektorat itu kan juga punya relasi di luar dong. Ya akhirnya kita karena kita mengakui diri sebagai bagian dari event yang berada di bawah tanggung jawab rektorat, akhirnya kita juga minta timbal balik nih, yaitu kerjasama untuk mengundang orang-orang yang mungkin sudah punya relasi dengan rektorat. Nah, orang-orang seperti yang tadi Mas sebutkan semacam menteri, dan mungkin kita juga tahu bahwa sebagian besar menteri-menteri yang terkenal juga lulusan UGM gitu ya, alumni UGM yang itu tentu punya relasi dengan rektorat dong. Itu kita berupaya memanfaatkan di situ, terutama beberapa pembicara besar semacam Najwa Shihab dan juga Adi Hidayat dan semacamnya, itu juga kita manfaatkan dari rektorat. Jadi kita dari mekanisme pengundangan pembicara kita ada dua metode. Yang pertama kita menggunakan undangan yang langsung dari RDK sendiri, dan yang kedua kita menggunakan undangan via rektorat. Jadi kita minta, konteksnya kita setorkan konsep acara kita ke rektorat, terus kita berikan nama-nama yang sekiranya itu perlu diundang. Kita minta bantuan rektorat untuk bikinin undangan, dan akhirnya undangan itu kita berikan kepada orang yang memang sudah punya relasi dengan rektorat. Nah, jadi menggunakan privilege mungkin gitu. Privilege UGM punya privilege rektorat yang ngapain sih kita manfaatin gitu kan, ya udah kita manfaatin gitu, apalagi ini juga buat acara kebaikan gitu kan. Tapi ya itu memanfaatkan privilege UGM, memanfaatkan privilege Maskam yang langsung di bawah rektorat. Itu sih rintangannya gitu. Kok bisa sih mereka undang-undang tokoh-tokoh besar gitu loh. Sedangkan pas saya di kepanitiaan gitu ya, ini berjalan undang tokoh-tokoh besar gitu. Padahal udah lama banget, hampir 8 bulan, 9 bulan. Tapi dari mereka tuh nggak bisa
kayak udah penuh, udah yang ada urusan pribadi. Bahkan jangan sampai itu dibalas aja alhamdulillah gitu. Alhamdulillah RDK bisa. Itulah pentingnya privilege ya teman-teman. Privilege dan relasi. Orang dalam bukan segalanya, tapi orang dalam itu penting. Yes. Kunci. Oke, terus ada mas, kan RDK tahun ini tuh nyediain porsi makan itu 1.500 ya mas? Ya, Per hari. betul. Saya tuh masuk yang 1.500. Mana Ada kampau muar. Wadah. Menang dong. Soalnya yang tiga tuh. Nice, masya Allah. Ini walaupun gitu, aku tetap ikut ngajar. Wih, masya Allah, patut dicontoh. Samudranya tapi ikut. Baik. Gak cuma kita makan doang, samudera kita gas kan. Gokil. Karena selain makan ilmu juga. Wah, Nah, itu kan banyak banget ya mas, 1.500 porsi. Yang kemana kita tahu itu nggak sedikit mengeluarkan biaya. Itu bagaimana sih mereka bisa mengeluarkan dana sebesar itu, bahkan sampai 30 hari dengan 1.500 porsi itu bagaimana sih bisa? ya jadi ini coba aku komprehensif. Jadi RDK itu setiap di tahun 45 Hijriah ini ya, RDK 45 Hijriah ini itu hampir setiap harinya menyediakan 1.500 porsi dengan rata-rata per porsi itu 20.000. Kotak itu 20.000. Jadi Ini 15.000 ya? itu 50.000 ya? jadi kita selain itulah ya yang luar biasa dari RDK adalah kita selain mementingkan kuantitas, kita juga memikirkan kualitas gitu. Iya Jadi, sih, itu alih-alih- ada buah, Iya. ada daging. Alih-alih sekedar memikirkan jumlah yang banyak, kita juga mikir gimana supaya isinya juga bisa nikmat dan mengenyangkan gitu. Akhirnya kita masang standar bahwa setiap porsi seharga 20.000 dikali 1.500, jadi per hari itu kurang lebih 30 juta. Itu buat takjil doang. Buat makan doang. Takjil doang itu pun belum termasuk sahur ya. Nanti kita juga ada sahur. Iya. Buat takjil per hari 30 juta itu dapat dari mana? Nah, jadi kita ada dua sumber pendanaan nih. Yang pertama sumber internal. Jadi tadi juga yang pertama sebelum itu udah disinggung bahwa kita punya alur birokratif bahwa RDK ini merupakan kepanitiaan yang bekerja sama dengan Takmir, di mana Takmir itu berada di bawah tanggung jawab rektorat, sehingga event yang berada di bawah tanggung jawab rektorat juga didanai oleh rektorat gitu. Tapi itu sekali lagi itu tergantung dari kualitas dari event itu sendiri. Jadi rektorat itu ngasih berapa itu tergantung kualitas acaranya. Nah, setiap tahun kita diminta atau bukan diminta ya, semacam didorong untuk mengirimkan proposal kegiatan kepada rektorat. Ya selain untuk melaporkan kegiatan, tentunya juga untuk meminta dana gitu ya. Jadi kita nyampein nih bahwa di tahun ini acara yang bakal kita selenggarakan bakal gini nih. Kira-kira dari rektorat, kalau misalkan rektorat setuju, apa nih bantuan apa nih yang kira-kira bisa rektorat bagikan gitu ya. Dan salah satu yang paling penting ya jelas adalah uang dana gitu ya. Nah, alhamdulillahnya di tahun ini dari rektorat itu dapat cukup lumayan banyak ya. Bisa dari rektorat dapat sekitar Ratusan? 1 M bahkan. Jadi kalau teman-teman tahu, jadi ini juga kontribusi. Jadi bukan semata-mata dari panitia RDK, ini juga berkat bantuan dari birokrasi UGM. Ini juga hasil dari dana yang teman-teman bayarkan ke UGM gitu ya. Jadi teman-teman juga perlu berterima kasih kepada rektorat, kepada birokrasi kampus yang sudah memaksimalkan dana yang diberikan kepada masyarakat gitu. Jadi pendanaan pertama kita dari rektorat, dan itu bisa kita bilang adalah salah satu pendanaan terbesar, sekitar 1 M. Tapi kan itu juga belum cukup sebenarnya. Karena kalau misalnya kita mau kalkulasikan, kita mau hitung persatu nih, per hari aja 1.500 porsi dikali 30 juta. 30 juta itu dikali 30 hari 19 juta. Itu Itu buat makan aja ya? takjil doang 11 juta tuh. Buat buka
belum sahur. Belum yang lain. Sahurnya Oke. sahur kan 500 porsi sama 20.000 juga. 500 porsi kali 20.000 tuh sekitar 10 juta. 10 juta. 10 juta, ya. 10 juta dikali 20 hari 200 juta itu buat takjil sama sahur aja udah 1,1 itu. Kalau kita kalkulasikan secara umum ya, walaupun nanti di akhir-akhir juga sedikit menurun, tapi kalau kita mau hitung secara umum untuk takjil dan buka puasa aja itu sudah melebihi dana yang diberikan oleh rektorat 1,1. Itu belum termasuk kegiatan lain seperti misalkan kajian. Kan kita kan setiap menjelang buka puasa ada kajian tuh. Terus iya itu samudera. Terus nggak cuma kajian buka puasa, setelah di tarawih juga kita ada kajian juga, dan public lecture. Selain itu juga kita ada kegiatan spesial seperti lomba. Kita juga mengadakan lomba, kita juga mengadakan grand opening, kita juga mengadakan peringatan nuzulul Quran, kita juga mengadakan kelas kepenulisan, kita juga mengadakan kelas bisnis. Itu kan tentu saja juga butuh biaya ya. Jadi untuk biaya takjil dan buka puasanya udah melebihi dari dana yang diberikan rektorat, apalagi acara-acara yang tadi itu. Nah, itu kita dari itu juga bukan dana yang kecil gitu. Belum lagi termasuk soal fee pembicara, honorarium pembicara, karena kan ya kita mau jujur aja ya, karena kalau kita mengundang pembicara nggak ngasih apa-apa kan kayak apa sih gitu kita. Ini pembicaranya gede gitu. Iya, itu selain dari bentuk terima kasih kita, juga bentuk profesionalitas kita gitu, bahwa kita menghormati Anda sebagai pembicara, ini buktinya gitu. Nah, itu kan butuh dana yang besar juga itu, dan itu sudah di luar dana yang diberikan rektorat. Nah, kita akhirnya mencari dana dari pihak eksternal. Kalau Anda pada pihak internal, kita mencari pihak eksternal melalui sponsor, melalui donasi, melalui semacam jualan dan semacamnya. Dan memang dari pemasukan terbesar eksternal yang disampaikan itu memang sebagian besar dari sponsor. Kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan di luar UGM untuk ya sekali lagi kita memanfaatkan privilege nama besar UGM, bahwa ya UGM kita nggak bisa pungkiri lah, UGM sudah punya nama besar gitu, sehingga nama besar itu kita manfaatkan buat buat para sponsor yang sekiranya mungkin membutuhkan branding. Kita punya nama besar, kita serahkan kepada Anda, gimana kalau Anda bantu kegiatan kita. Akhirnya ya kita sekali lagi memanfaatkan privilege nama besar UGM untuk mencari bantuan dana untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita gitu. Dan akhirnya ya pada ujungnya selalu terpenuhi gitu, bahkan seringkali sampai sisa gitu. Akhirnya digunakan untuk dakwah-dakwah yang lain seperti itu. Yang lain gitu ya? Iya. Berarti kan sebelum itu, berarti dari RDK tuh ngajuin dana dulu ke rektorat kan? Iya. Nah itu hampir berapa bulan sih mas sebelum hari HRDK tuh udah ngajuin dana? Apa hampir berapa tahun atau gimana? Gak 1 tahun ya, karena kalau di tahun ini kemarin, jadi kan di tahun ini kan Ramadannya itu mulai awal Maret ya. Awal Maret kita yang aku ingat kemarin kita mengajukan proposalnya itu di awal Februari. Jadi bisa dibilang kurang dari ya, sekitar sebulan lebih lah sebelum hari itu. Walaupun pada faktanya sebenarnya kalau kita mau hitung dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah sangat terlambat. Cuman normalnya tuh ya 3 bulan sebelum Ramadan. Tapi alhamdulillahnya di tahun ini meskipun kita ajukan cukup mendadak dan sangat terlambat, tapi tetap berhasil. Bahkan nambah porsi makannya mas. Iya. Oke. Berarti kalau ngajuin proposal udah dari bulan Februari, otomatis undang pembicaranya setelah itu dong? Atau sebelum itu kita udah ngelobi bicara dulu? Iya, kita ngomongnya setelah itu. Jadi sekali lagi, jadi kalau misalkan teman-teman lihat tadi yang sudah kujelaskan bahwa kita bekerja sama dengan rektorat, kita memanfaatkan kerjasama dengan rektorat untuk menjalin relasi dengan pihak-pihak eksternal. Tentu saja kita dapat untung, tapi juga
ada timbal balik dong gitu, karena nggak mungkin misal dari konsep kerjasama tuh di mana-mana kan gitu kan, ada timbal balik gitu. Jadi eh, sekali lagi bahwa bantuan dari rektorat atau entah itu berupa kerjasama eksternal maupun bantuan dana itu diberikan ketika proposal konsep yang kita serahkan itu sudah diterima. Gitu. Jadi semisal nanti ternyata yang kita berikan itu tidak diterima, ya sekali lagi itu nggak usah diberikan. Nah tadi soal pembicara ya, itu penting banget karena memang pembicara itu adalah pihak yang paling merepresentasikan citra kelihatan. Jadi orang-orang itu kan sebenarnya ya mungkin kita nggak bisa, mungkin buat sebagian besar orang cenderung melihat siapa sih pembicaranya daripada sekitar yang lain-lain gitu. Nah di dalam proposal itu juga ada nama pembicara. Jadi sebelum kita mengundang pembicara, kita setorkan proposal yang salah satu isinya adalah nama pembicara kepada rektorat. Nanti ketika pembicaranya itu sudah disepakati atau sudah disetujui oleh rektorat, baru kita undang. Karena semisalkan nanti ternyata ada pembicara yang tidak diizinkan rektorat atau tidak lulus sensor, ya kita nggak boleh undang. Dan kalau kita ngotot bakal ngundang, itu bakal jadi masalah. Tapi ada pembicara yang lolos ya, nggak lulus sensor? Iya, ada lah. Ada lah. Oke. Apalagi tadi tahun pemilu kan? Oh iya. Kan kemarin Ramadan pemilu kan tanggal 14 Februari ya. Itu kan masih Ramadan berikutnya itu kan masih masih panas-panasnya lah, belum keluar hasil itunya juga kan. Berarti gara-gara tahun pemilu makanya beberapa tokoh-tokoh yang diundang tuh nggak ada yang berkaitan sama pemilu ya? Iya, itu salah satu yang menjadi ciri khas tahun ini adalah karena memang kita cukup terbatasi oleh pembicara-pembicara yang sekiranya terafiliasi dengan entitas politik tertentu. Jadi sekali lagi, selain karena kita pengen menghindari keributan, kericuhan, kita juga sekali lagi pengen mempertahankan nama baik UGM gitu, supaya Ramadan yang seharusnya mempersatukan ini jangan malah memecah belah gitu. Gitu sih. Takutnya kan malah UGM undang paslon nomor 1 ya UGM ini pro 1 gitu. Tapi enggak ya gitu. Jadi RDK ini sangat-sangat mentinggi netralitas. Enggak ingin mencari nama baik dan sebagainya. Supaya masjid sebagai sarana spiritual ini tidak ditunggangi, tidak dijadikan sebagai alat politik identitas sekali lagi ya. Karena memang kita nggak bisa mungkin bahwa agama itu adalah jualan yang paling laris buat politik. Ya bisa. Oke, bicara tentang politik nih. Enggak. Jangan kerja politik ini Bang Erika. Oke. Berarti kan Erika itu 30 hari. Apakah di masa-masa itu ada nggak sih Mas? Ya, pasang surutnya atau bagaimana sih dinamika yang ada di kepanitiaan tersebut? Misalnya mungkin bisa dikasih tahu dari pandangan Mas Adam sebagai ketua RDK atau dari pandangan yang lain lah sebagai panitia RDK juga gitu. Mungkin bisa cerita juga kayak apa aja sih pasang surutnya seperti itu. Kalau dinamika ya panjang banget ya, karena kalau teman-teman tahu persiapan RDK itu paling pertama dimulai sejak bulan Juli 2023. Iya, jadi Ramadannya bulan Maret 2024, kita udah persiapan dari bulan Juli. Itu hampir setahun ya. Juli itu berapa tahun ya? Berapa bulan ya? Ya sekitar 9 bulan. Kita persiapan sekitar 9 bulan, itu dimulai dari yang pertama bulan Juli itu. Jadi mungkin ini juga erat kaitannya dengan konsep, karena ini RDK adalah program kerja JS Jamaah Salahuddin. Jadi kita juga perlu tahu gimana sih konsep JS itu membentuk sebuah kepanitiaan. Jadi di JS itu ada satu bagian namanya BKK, Biro Khusus Kaderisasi, yang dia mengurus soal keanggotaan JS gitu ya. Nah, nanti dari BKK itu nanti bakal menunjuk beberapa orang untuk dijadikan sebagai steering komite. Beberapa anggota Jamaah Salahuddin dijadikan sebagai steering komite, dan
steering committee inilah yang nanti bertugas untuk menyusun grand design, menyusun konsep besar, entah itu kegiatannya apa, pembicaranya siapa, waktunya kapan, acaranya di mana, pendanaannya gimana, semuanya jadi konsep RDK yang teman-teman lihat semuanya itu di konsep disusun oleh SC steering committee yang bulan sebelum acara. iya itu yang ditunjuk oleh BKK gitu. Jadi pas itu Mas Adam udah ditunjuk buat jadi ketua atau belum? Belum, masih SC dulu waktu itu. Jadi dari BKK itu pada waktu itu menunjuk ada sekitar 5 SC jadi kan RDK ini kolaborasi antara Takmir sama JS ya. Jadi dari JS BKK menunjuk perwakilan 5 orang anggota JS menjadi SC, dari Takmir menunjuk 3 orang perwakilan dari Takmir menjadi SC. Akhirnya dari ke-8 orang inilah yang akhirnya nanti membentuk sebuah kepanitiaan untuk membentuk kegiatan yang seperti teman-teman lihat. Dan mekanisme penunjukan ketua RDK juga dari SC ini. Jadi ketua RDK itu hasil seleksi dari SC yang menyusun konsep gitu. Nah kalau soal dinamika 9 bulan lama banget ya. Jadi oh ya SC itu kerjanya 6 bulan sampai dengan Desember. Jadi persiapan 9 bulan itu sebagai misalnya di SC, 6 bulannya di SC, 3 bulannya di panitia yang staff dan semacamnya. Jadi kita mulai operate bulan Desember dan mulai first gate di Januari. Nah, mulai kerja ketika Januari dan staff-staffnya. Nah, itu kalau soal dinamika, wah banyak banget lah, sangat-sangat banyak banget lah. Mulai dari ada yang mungkin nggak serk antara satu dengan yang lainnya, mungkin ada juga soal ketidakdisiplinan atau soal kerjasama dengan pihak eksternal yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi juga. Hilang-hilangan gitu dong. Iya itu juga salah satunya. Masih ada. Iya masih ada. Termasuk juga soal relasi dengan senior apalagi ini kan termasuk kegiatan berskala nasional yang mana kita juga berinteraksi dengan tidak hanya dengan entitas UGM tapi juga dengan entitas-entitas di luar termasuk tokoh-tokoh nasional, dan itu tentu saja cukup menyulitkan gitu lah. Karena kita perlu menyesuaikan standar UGM dengan standar nasional yang jelas itu sangat berat gitu. Itu tantangannya. Standarisasi RDK ini udah nasional. Iya, itu yang bikin RDK spesial. Jadi nggak cuma Jogja doang yang spesial ya. Jadi iya. Nggak cuma Jogja doang yang istimewa, tapi Iya, RDK juga istimewa. Let's go. RDK itu istimewa guys. Oke. Sangat banyak berarti ya mas. Iya. Berarti Mas Adam tuh jadi ketua tuh dari bulan apa berarti? Kalau dulu dari September. Di September. Jadi setelah 2 bulan dari setelah Juli Agustus September itu sudah setelah 2 bulan menyusun tema besar. Baru akhirnya dari SC sepakat untuk mengadakan musyawarah. Oh iya. Mas Adam tuh JS juga berarti? Iya dong, JS juga dan. Apa dari divisi apa? Departemen apa? Dari Departemen Kajian Strategi. Kajian strategis. Oke. Kalau aku kan jaksa, jadi yang sama. Mas Adam Strategis. Bagus sih kajiannya, aku suka lah ikut kajiannya. Jangan lupa buat ikut FMH. Banyak lah, benar-benar kayak melatih kita di aktivitas sebagainya gitu. Betul. Jangan lupa ikut ya guys. Jangan lupa ikut. Banyak kok. Saya punya jadi IG-nya JS. Yes. Terus kan tadi udah nih kita bahas kayak dinamika konsulnya RDK. Nah terus ada nggak sih mas kayak hal-hal yang bisa diperbaiki lah gitu ke depannya buat RDK-nya lah terutama. Apa aja sih yang sekiranya perlu diperbaiki di RDK ke depannya biar nggak terjadi kesalahan yang terulang gitu mas? Ada nggak kira-kira? Kalau yang perlu diperbaiki ya sebenarnya cukup banyak karena selama aku berdinamika di RDK memimpin teman-teman itu ada beberapa konflik internal dan juga eksternal. Yang pertama yang perlu diperbaiki, aku pikir karena ini adalah tapi
biasa sih mas, kayak konflik internal eksternal tuh udah sangat Iya. biasa, apalagi Iya. event-event gede gini. Yaps. Nah itu tapi mungkin RDK ini ada beberapa hal yang mungkin unik dari yang lainnya, karena sekali lagi pertama karena RDK ini merupakan kepanitiaan kolaboratif antara Jamaah Salahuddin dan juga Takmir Masjid Sugiem. Dan kalau misalkan kita pengen mengidentifikasikan JS dengan Takmir tuh, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Jamaah Salahuddin itu adalah lembaga dakwah kampus, adalah KM yang itu isinya adalah mahasiswa. Jadi kayak rohisnya gitu lah ya? Iya, rohisnya kampus. Nah kalau Takmir Masjid Kampus UGM itu adalah adalah pengurus masjid kampus UGM, yang mana isinya itu pengurusnya itu adalah sebagian besar dosen. Jadi dosen, dan kemudian nanti ada lagi di bawahnya takmir muda yang sebagian besar juga sudah merupakan sudah lulus gitu, bahkan sebagian sudah lulus gitu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kolaborasi antara Jamaah Salahuddin dengan Takmir Masjid Kampus UGM itu ada gap, selain gap gap organisasi, itu juga ada semacam gap senioritas nih, bahwa yang dari JS kan lebih junior, sementara yang dari Takmir tuh rata-rata bahkan sudah lulus, bukan hanya sudah lulus, bahkan sebagian ada yang sudah jadi dosen, bahkan ketua Takmirnya sendiri ketua Takmir juga sudah doktor gitu kan. Jadi ini juga tantangan buat teman-teman RDK bahwa gimana supaya kita itu jadi kita sesama mahasiswa, sama kakak tingkat aja berkolaborasi itu kan juga butuh tantangan kan, sama senior yang mungkin cuma beda setahun aja itu tantangan, apalagi kerjasama dengan orang-orang yang seniornya jauh itu udah sampai dosen dan semacamnya. Itu kan perlu profesor, kita perlu semacam menaikkan standar kita ke standar mereka gitu. Itu kesulitan yang pertama kali ku hadapin ketika menjadi RDK adalah bagaimana supaya teman-teman dari Jamaah Salahuddin yang masih junior ini bisa bekerja sama dengan takmir yang lebih senior, lebih berpengalaman. Bagaimana kita bisa menyesuaikan standar itu, dan kalau untuk ditanya apa perbaikannya, ya sekali lagi perlu ku tekankan bahwa yang paling perlu diperbaiki adalah relasi antara Jamaah Salahuddin dengan Takmir Masjid Kampus UGM, karena kedepannya nanti ya mungkin aku nggak begitu bisa mengkontrol ke depan seperti apa, tapi kemungkinan besar kedepannya bakal selalu ada kolaborasi antara Jamaah Salahuddin dengan Takmir Masjid, karena bagaimanapun Jamaah Salahuddin markasnya di Masjid Kampus UGM dan pengurusnya adalah Takmir. Jadi mau nggak mau setiap kegiatan JS kemungkinan akan beririsan dengan Takmir Masjid gitu, dan itu perbaikan yang aku sarankan adalah ya perbaiki hubungan antara Jamaah Salahuddin dan juga Takmir. Perlu ada semacam negosiasi dan pemahaman antara satu dengan yang lainnya supaya Jamaah, karena kan Jamaah Salahuddin masih mahasiswa itu kan rata-rata masih idealis gitu, karena sebagian dari mahasiswa kadang mereka belum banyak terjun ke lapangan sehingga idealisnya masih tinggi. Beda dengan Takmir yang sudah sering terjun ke lapangan sehingga kadang idealisnya turun lebih ke realistis. Dan itu yang aku lihat perbedaan antara Jamaah Salahuddin dengan Takmir adalah bahwa Jamaah Salahuddin itu cenderung idealis dan Takmir realistis. Dan itu yang perlu disesuaikan, bahwa bagaimana supaya menyesuaikan antara idealisme dengan realistis gitu. Dan ya sekali lagi komunikasi antara Jamaah Salahuddin dan juga Takmir itu perlu diperbaiki. Terus yang perbaikan yang kedua sekali lagi soal soal yang mungkin ini juga perlu diperhatikan untuk saya komite ke depannya, bahwa untuk menyusun konsep itu perlu dipikir matang-matang, karena memang aku juga mengalami di mana aku merasa bahwa konsep yang khusus ternyata ada banyak kekeliruan, tapi udah nggak bisa dirombak karena udah rilis kepanitiaan nih, karena kan tadi kan 6 bulan kita mempersiapkan konsep. Setelah kepanitiaan terbentuk kita udah nggak bisa merombak karena mereka udah terikat pada perjanjian yang di awal bahwa kamu harus gini, kalau kita rombak nanti bakal bubar lagi gitu kan. Akhirnya ya sekali lagi aku cuma mau minta ke SC ke depannya bahwa ya susun konsep semaksimal mungkin dan pikirkan resiko ke depannya gitu. Jangan di satu sisi karena SC itu kan
sekali lagi aku ketika diterima sebagai SC, aku sangat idealis membayangkan bahwa nanti kita mau gini. Tapi setelah terjun di lapangan ternyata menemui banyak kesulitan yang membuat aku akhirnya berpikir harus dulu nggak kayak gini deh. Iya, jadi buat SC ke depan jangan lupa untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih senior, takmir terutama orang-orang yang sudah sering terjun ke Ramadan di kampus ini, supaya mereka selain idealis juga paham bahwa nanti idealis mereka itu bakal dihadapkan pada realita yang mungkin cukup menyulitkan, sehingga menuntut mereka untuk menurunkan idealisme mereka, dan itu yang perlu dipahami oleh SPC ke depannya gitu sih. Berarti bisa aku simpulin kayak yang pertama tuh komunikasi itu penting antar jemaah Salahuddin dengan takmir. Jadi harus saling jalin komunikasi biar nggak terjadi miskom atau ya belas-belasnya seperti itu. Kemudian juga dari SS dia harus lebih mematangkan gitu konsep-konsep yang mereka ajukan, lebih mematangkan kegiatan-kegiatan apa aja sih yang mau diadain sih juga seperti itu. Terus mungkin itu bisa jadi koreksi depannya. Dan dari Mas Adam sendiri nih, ada nggak sih harapan buat RDK ke depannya seperti itu? Banyak sih harapan gue. Harapan gue yang pertama ya mungkin ini mengulangi yang tadi juga ya, bukan mengulangi, menekankan bahwa harapanku karena RDK ini di bawah JS, jadi aku berharap kepada teman-teman JS untuk semakin mengoptimalkan teman-teman JS ya untuk mengoptimalkan relasi, menjaga hubungan baik dengan takmir, menjaga komunikasi dengan takmir, karena perlu kalian sadari bahwa JS ini bermarkas di Masjid Kampus UGM, yang mana Masjid Kampus UGM ini diurus oleh takmir, sehingga mau nggak mau kan pasti bakal beririsan dengan mereka yang mungkin lebih senior, yang mungkin mereka yang mungkin paradigmanya berbeda dengan kita, dan perlu adanya kesadaran dari diri kita bahwa kita perlu menurunkan egoisme kita ketika kita berhadapan dengan takmir yang lebih senior, berhadapan dengan takmir yang lebih berpengalaman. Tapi juga jangan merasa rendah diri bahwa kita meskipun kita lebih junior, tapi kita juga punya kualitas yang barangkali itu tidak dibayangkan oleh takmir, karena sekali lagi zaman selalu berubah dan kita yang berada di zaman itu gitu. Kita yang tahu realita di zaman seperti apa. Jadi di satu sisi kita perlu paham bahwa takmir lebih senior dan mereka lebih paham kondisi di lapangan, tapi jangan juga merasa rendah diri bahwa kita juga yang terjun di lapangan juga tahan kondisi lapangan seperti apa. Kita juga masih punya banyak gagasan-gagasan yang sekiranya sudah tidak terpikir oleh takmir gitu. Terus yang kedua, harapan gue buat RDK, aku harap RDK kedepannya bisa lebih mempersiapkan konsep dengan matang lagi, terus juga menjalin komunikasi dengan pihak eksternal secara lebih profesional dan meminimalisir komunikasi yang negatif. Oke, laksanakan terus. Tapi ya Mas, terlepas dari itu semua, kan RDK ini kepanitiaannya komunitas anak-anak mahasiswa lah ya, dari mahasiswa. Jadi terlepas itu semua, untuk sekelas RDK yang diurus oleh mahasiswa itu udah wow banget sih. Kayak kok bisa sih sekelas mahasiswa itu acaranya segede ini, se-wow ini. Ya itu sih seperti yang Mas Adam bilang, kayak standarnya RDK itu udah standar nasional seperti itu, standarnya udah tinggi. Jadi sangat-sangat keren juga dari mahasiswanya, merancang lah kegiatan RDK ini seperti itu. Dan mungkin ini terakhir Mas, masih boleh tanya nggak? Boleh dong. Kami boleh nih lah minta closing statement lah dari Mas Adam, ya bebas lah apa aja gitu, closing statement buat RDK, buat ya Mas Salahuddin atau ya siapapun itu. Oke, kalau dari aku, closing statement dari aku, yang pertama-tama aku pengen ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang kemarin sudah menyemarakkan UGM, juga kepada terutama juga kepada birokrasi kampus, rektorat dan semacamnya yang sudah membantu dengan sangat maksimal penyelenggaraan Ramadan di kampus UGM ini, baik pendanaan maupun juga relasi. Aku juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada 394
mahasiswa yang kemarin Satunya aku nih. yang kemarin menjadi panitia kemarin di kampus UGM, yang sudah mencurahkan tenaganya, yang sudah mengorbankan pikirannya, yang sudah meluangkan waktunya untuk melayani umat, untuk bisa mengabdi kepada masyarakat, untuk bisa berdakwah, untuk menyeru masyarakat kepada Allah dan semacamnya. Terima kasih kepada seluruh panitia, juga terima kasih kepada Jamaah Salahuddin dan juga takmir Masjid Kampus UGM yang sudah mempercayakan amanah sebesar ini kepada kami gitu, sehingga acara ini bisa terselenggarakan dengan baik. Dan terakhir, pesan kepada teman-teman Jamaah Salahuddin dan juga takmir, juga panitia RDK berikutnya adalah percaya bahwa setiap amanah yang diberikan kepada kita itu adalah amanah yang dianugerahi Allah, untuk bahwa Allah tuh percaya kepada kita untuk melayani umat, sehingga jangan sampai amanah yang diberikan kepada kita itu kita sia-siakan, bahwa itu adalah tanda kemuliaan kita, bahwa itu adalah tanda bahwa ya kita dipercaya Allah gitu. Sehingga jangan sampai kita menganggap amanah yang besar ini sebagai amanah yang remeh. Maksimalkan semaksimal mungkin untuk menggapai ridha Allah, maksimalkan semaksimal mungkin untuk mencari pahala gitu sih. Dan jangan merasa bahwa ini adalah beban, karena pada faktanya ya ini adalah anugerah gitu. Itu sih. Amanah itu tidak akan itu dan Sudah kali-kali dibuat sekian usaha. ya. Jadi tidak akan kembali kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi pasti mampu lah gitu. Ya. Di luar ini ya harus yakin kalau aku tuh mampu. Ya, yakin. Oke, kita udah sampai di penghujung podcast nih. Aduh, sedih banget nih. Kita udah Masih mau banyak yang punya ngomong ya. Ya udah, nanti kita ngomong di belakang aja lah. Nanti lain waktu ya. Oke, gitu. Oke, karena podcast kita sekian, sudah sampai saat ini aja, sampai sekarang. Sampai sekarang sih maksudnya sampai saat ini aja. Karena waktu juga sudah menunjukkan. Jadi mungkin podcast Gcast, Jamaah Salahuddin Podcast pada malam hari ini bisa dijawabkan saat bisa dijawabkan sekarang. Mungkin cukup sekian dari saya selaku host atau moderator pada Gcast kali ini. Ya, selaku saya Muhammad Sadam Syekh Tarai, selaku narasumber yang diundang gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak Mas Sadam Terima kasih juga atas waktunya, atas yang meluangkan waktu, tenaga dan energi seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.